Nabi Isa itu bikin tanah liat, diambil, dibentuk seperti bentuk burung. Waktu itu untuk apa Nabi Isa? Nabi Isa minta, ya Allah, aku ingin engkau perlihatkan lagi keajaibanmu, kemahakuasaanmu. Apakah Nabi Isa nggak yakin sama Allah dengan berbagai macam skenario sebelumnya? Tidak, beliau yakin, tapi liyatma'inna qalbi, aku cuma ingin supaya hatiku makin mantap, makin tenang. Ya udah, jadi kata Allah, kau ambil tanah, kau bentuk jadi seperti burung. Ini murni tanah dibentuk nih, macam kita bikin kendi-kendi gitu ya, dibentuk menjadi burung. Kemudian kata Allah, kahai ati tayri, kau bentuk seperti, kau buat menjadi bentuk tayr seperti burung, biizni, dengan izinku, kata Allah. Fatanfukhu fiha, kemudian tanfukhu, ya, nafakho yanfukhu artinya tiup. Sudah dijadikan tanah, ditiup, tiup, Allah suruh tiup. Fatakunu tayran, maka setelah ditiup jadi langsung burung asli, terbang Pak, hidup Pak tanahnya, terbang. Fatakunu tayran, maka akhirnya menjadi burung, tapi ditutup dengan apa? Biizni, seizinku, bukan karena hebat kamu, tapi karena izinku. Ya, wa tukhrijul mauta biizni, kamu bisa mengeluarkan orang mati biizni, dengan izinku. Apa maksudnya? Nabi Isa diizinkan Allah bangkitkan mayat dari kuburnya. Ya, ini jelas dalilnya, tapi bukan karena kehebatan Nabi Isa, tapi karena kuasa Allah dan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, mukminin mukminat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi kehidupan kita. Fa insyaallah, maka dalam pertemuan maghrib ini kita lanjutkan lagi yang lama sudah terputus. Kalau seingat saya tidak keliru, akhir pembahasan itu tentang orang yang bepergian, kemudian dia meninggal dan khawatir hartanya tidak terwarisi dengan baik waktu itu. Ya. Kenapa? Jadi tentang warisan orang yang punya harta dan dia sedang safar di luar kota, ya, maka dia bisa menunjuk dua orang yang menjadi syahida ini, menjadi dua saksi gitu ya. Tapi udah selesai. Mungkin sekarang kita masuk ke tema berikutnya, ya. Coba silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 109. Al-Maidah ayat 109. Yang Al-Maidah ini tentang hisabnya para rasul, ya. Dan nanti diberi 110 juga ada tentang nikmat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Itu yang kita bahas, insyaallah. Silakan dibuka dulu, kita baca. Al-Maidah 109 dan 110.
Ya 2 ayat aja itu udah setengah halaman itu. Sudah? Sudah jumpa? Sudah belum? Sudah? Ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس Kita ulang ya 3 kata. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Nah, itu dulu ya, 2 ayat banyak ya. Oke. Ayat 109, yauma, ya, pada hari, maksudnya suruh ingat, ya, yauma yajma'ullah, yajma' artinya mengumpulkan, ya, jama'a yajma'u, hari di mana Allah mengumpulkan ar-rusula, ya, para rasul, berarti semuanya. Ya, dalam kata rasul itu menarik dalam bahasa Arab. Kalau panjang rasul itu satu, tapi kalau rusul itu banyak gabungan. Ya. Kalau baca Quran, rusulnya apa bedanya Ustaz? Rusul yang pendek dengan rasul. Kalau rasul itu biasanya sedang disebut objeknya seorang rasul, apakah Nabi Muhammad, apakah Nabi Isa, rasul. Kalau Nabi Muhammad kan Rasulullah gitu ya. Tapi kalau disebut kata-kata dalam Quran rusul itu berarti sedang menceritakan semua nabi, jamak, ya. Hari di mana Allah mengumpulkan rasul-rasul, fayaqulu, dan ia berkata kepada mereka, maksudnya Allah berfirman sama para rasul ini, madza ujibatum, ma, apa yang, ya, madza, apa yang ujibatum. Ujibu dari kata jawaban, apa yang kaum kamu jawab kepada kalian. Nah, jadi di hari ini rasul-rasul dikumpulkan, ditanya oleh Allah, kaum kamu waktu kamu dakwahi jawabannya apa? Nah itu ya, nah ini dia jawabannya. Ini namanya iqamatul hujjah, ketika hujjah itu disampaikan oleh Allah di depan para rasul, nanti menentukan si kaum ini diazab atau tidak. Ya, jadi Allah tanya sama para rasul, apa yang dijawab sama kalian dari para kaum kalian sendiri-sendiri masing-masing, ya, karena beda-beda, tiap rasul kan ada zamannya, ada kaumnya. Madza ujibatum, qalu, mereka berkata, siapa para rasul ini? La, tidak ada ilma lana, ilmu bagi kami, ya, tidak ada ilmu bagi kami. Nanti kita lihat tafsirannya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, engkaulah, allamu, Allah maksudnya adalah maha mengetahui, ya. Al-ghuyub, ghuyub jamak dari ghaib, ghaib, ghaib berarti perkara yang ghaib, yang tidak zahir. Ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Nah, ini ayat 109, ya. Menariknya ini ayat jadi edukasi buat kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wahada ikhbarun, ayat ini adalah kabar amma yukhatibullahu bihil mursalin, ya, tentang apa yang Allah ajak berbicara dengannya para rasul-rasul yaumul qiyamah. Jadi ternyata semua rasul itu nanti di hari kiamat ditanya sama Allah, kau sudah lakukan tugas belum? Sudah ya Allah, saya sudah serukan. Ya, apa yang dijawab mayoritas umat kamu waktu kamu ajak mereka pada dakwah? Itu ditanya. Ya. Nah, salah satu yang memorable, pertanyaan aduan dari Nabi Nuh ketika Nabi Nuh itu secara suksesi kuantiti, nah kalau bahasa orang kampus, kesuksesan target jumlah, Nabi Nuh itu kan sikit capaiannya Pak, ya, sikit capaiannya. Beliau
950 tahun yang masuk Islam cuma hampir 100 orang. Lama tuh Pak, 950 tahun. Ya. Nah jawabannya Nabi Nuh apa? Qala inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Di surat Nuh juz 29. Ya Rabb, inni da'autu, aku sudah dakwahi qaumi, kaumku, laila, malam, dan nahara, siang pun ku dakwahi, siang malam. Tapi jawaban mereka apa? Banyak yang nggak mau. Curhatnya Nabi Nuh apa ketika ditanya? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang bertambah dari seruanku bagi mereka kecuali firar. Firar itu artinya apa? Mabur, kabur, mereka itu banyak lari. Ya, jadi Nabi Nuh punya alasan, tapi yang penting apakah Nabi Nuh diseret ke neraka karena cuma dapat 90-an orang dalam hampir 1000 tahun? Ya tidak, nggak diseret. Kenapa? Karena inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Aku sudah serukan mereka siang dan malam. Nanti yang ditanya mereka, hei ya kaum Nuh, wahai kaum Nabi Nuh, apakah tidak ada ja'akum nazir? Kok kalian tidak beriman sama aku di hari kiamat? Memang nggak datang yang beri peringatan? Misalnya dia mau berbohong, tidak datang, nggak bisa. Mulutnya ngomong sendiri, lidahnya nggak bisa bohong, tangannya. Nah ketika di hari kiamat mereka dikatakan kepada mereka, banyak para rasul sudah menyerukan, tapi banyak di antara kami tidak beriman, maka mereka tidak bisa lari dari tuntutan azab, dan sang nabi selamat dari hisab dan pertanggungjawaban. Nah pertanyaannya, nabi siapa saja yang ditanya? Semuanya, bahkan umat nabi, ya, umat nabi ketika nabinya sudah tidak ada, tugas menyampaikan agama ini jatuh kepada umatnya. Kita juga gitu. Apakah bapak ibu sudah sampaikan suruh sholat belum? Anak, keluarga, kerabat, orang terdekat. Ada di antara mereka beriman pada Allah tapi syirik, sudah didakwahi belum? Sudah diingatkan belum? Nanti ditanya juga. SK kita ditanya apa? SK-nya Ali Imran 110 itu SK-nya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian punya tugas. Nah, ini SK-nya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh yang ma'ruf, kalian cegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Berarti kita semua punya tugas menjadi dai. Apa itu dai? Penyampai risalah agama. Loh saya masa wajib jadi ustadz? Dai bukan ustadz. Beda, dai dengan alim itu beda. Kalau ustadz, ulama itu harus belajar, tapi dai nggak mesti SAG, nggak mesti sarjana. Walaupun bapak ibu cuma tahu satu ayat, tetap harus disampaikan satu ayat. Nah kalau bapak ibu tidak menyampaikan ini kepada orang sekitar kita, nanti repot kita ditanya di yaumil qiyamah. Nabi aja ditanya, apalagi kita. Jadi kita pun akan kena hisab, ya, di dalam ayat ini. Jadi semua nabi akan ditanya tentang pertanggungjawabannya, dan kemudian ditanya amma ujibu bihi min umamihim alladzina arsalahum ilaihim. Kemudian ketika nabinya sudah ditanya, saya sudah sampaikan. Nah sekarang apa jawaban mereka? Nah, madza ujibetum? Apa jawaban mereka? Jawaban kaum kamu apa? Gitu, ya.
Kalau umat Nabi Muhammad difikskan oleh Nabi di Haji Wada. Haji Wada, ingat kan? Ya. Allahumma shhad qad ballagtu. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, hal ballagtu alaikum risalah? Atau kama qala, apakah saya sudah sampaikan kepada kalian risalah agama ini? Maka saat itu para sahabat mengatakan, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Sudah. Apakah ada di antara kalian yang belum tersampaikan ayat Quran? Ditanya di Haji Wada sama Nabi. Kenapa Nabi sampaikan itu? Supaya menjadi bukti hujjah bahwa ya Allah, aku sudah sampaikan. Bahkan di perpisahan si Haji Wada itu kan haji terakhir. Wada itu kan artinya perpisahan. Ya. Itu kan Nabi kemudian meninggal 89 hari setelah khutbah wada itu. 89 hari. Ya, sudah disampaikan semua. Ya, nah itu yang akan dipertanyakan. Di ayat lain juga ada, surat Al-A'raf ayat ke-6, bahwa nabi-nabi itu akan ditanya tentang pertanggungjawaban menyampaikan agama ini. Apa firman Allah? Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim. Benar-benar kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus Rasul kepada mereka. Kami tanya orangnya, walanas'alanna al-mursalin. Rasul yang menyampaikan pun kami tanya. Orangnya dihisab, Rasulnya dihisab. Kalau nggak sinkron, salah satu yang berbohong atau tidak memenuhi seruan agama, dialah yang akan diazab. Ya, jadi Bapak Ibu tahu di ayat ini, berarti Rasul-Rasul pun tugasnya berat kan Pak? Ditanya juga kan? Berat Pak tugasnya para Rasul tuh. Makanya jarang Rasul yang berbahagia hidupnya. Gak tenang mereka hidup tuh. Ya, Rasul yang paling bahagia adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diantara para anbiya yang paling terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hisab kerajaan dan hartanya. Bapak Ibu nanti yang paling kaya nih di sini, ini yang paling belakangan masuk surganya. Nah, kalau mau nyalip sekarang bolehlah diinfakkan hartanya. Untuk santri, pembangunan, untuk masjid, untuk Palestina boleh, supaya nanti nggak belakangan masuknya. Ya, ini yang siapa di antara kita yang paling kaya ini yang terakhir. Orang Melayu bilang yang kecorot nanti ini. Ya. Nah itu. Nah kemudian ketika ditanya oleh Allah, madza ujibtum? Apa yang mereka jawab terhadap kalian? Jawaban para nabi apa? Qalu la ilma lana. Mereka berkata, kami tidak berilmu tentang itu. Nah pertanyaannya, lah kamu kan menghadapi umat, kamu tahu jawaban mereka, tapi kenapa di ayat ini para rasul bilangnya qalu la ilma lana, kami tak berilmu tentang itu? Kenapa nggak jawab aja? Ya kami tahu begini jawabannya, tapi ini namanya ya min babi ta'addubi ma'ar rabb. Nah, apa itu? Adalah bab para rasul, min babi, bab tentang ta'addub, adabnya para rasul kepada Allah. Ya, ya mereka tahu, tapi la ilma lana. Sahabat juga begitu. Jadi hidup tuh Pak, jangan macam orang paling tahu, walaupun kita dah tahu. Itulah namanya mutawaddi, orang yang tawadhu. Ya, termasuk Umar. Nah, ya Umar bin Khattab ketika ditanya, hai Umar, perkara ini begini, apakah kamu tahu? Jawaban Umar atau sahabat biasanya kalau ditanya begitu, apa jawabannya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, kalau kita ini baru ngaji di YouTube 5 kali, lihat video langsung sok tahu. Ada ulama langsung disalah-salahin, ini ulama nggak sunnah katanya. Baru lihat YouTube 5 video, itu pun kuotanya macet-macet, terpotong-potong fatwanya, langsung sok tahu.
Ya Allah ya Rabbi, ini para nabi yang tahu mengatakan qalu la ilma lana. Ya Pak, Ibu, jadi kita nih sebenarnya ilmu kita nih banyak gak tahunya. Jadi jangan jadi orang yang sok tahu. Ya. Itu ikutilah bagaimana adabnya para nabi dan para rasul. Namanya dalam tafsir Ibnu Katsir min babi, ya, wa huwa min babi ta'addub ma'ar Rabb. Ta'addub itu dari kata adab, adabnya, ya. Kalau ditafsir kenapa kata-katanya qalu la ilma lana, maksudnya la ilma lana binisbati ila ilmikal muhit bi kulli syai. Ya Allah, engkau tanya kepada kami tentang umat, ya, kami tidak ada apa-apanya ilmu kami dibandingkan ilmu engkau yang meliputi segala sesuatu. Engkau maha tahu. Jadi Rasul-Rasul pun diuji adabnya ketika ditanya begitu. Oh, saya tahu, umat saya bilang begini. Ya Allah maha tahu. Sebenarnya Allah maha tahu. Justru yang ingin diserap dari pertanyaan mada uji betul itu bukan jawabannya, tapi adabnya. Adab. Ya Pak, kita kalau walaupun tahu perkara jangan begini-begini. Oh, saya tahu tuh. Oh, saya khatam. Masya Allah, ya. Tapi jadilah orang yang tawadu. Oh, saya masih belum banyak tahu. Ya, setahu saya ini mungkin ada yang salah, keliru, tolong ditambahkan. Gitu, ya Pak ya. Menjadi orang yang ta'addub, beradab, ya. Dan kalau diperdalam lagi, kenapa qalu la ilma lana? Kata Imam Ibnu Katsir, mereka tuh dalam riwayat Ibnu Jarir, nah ini di tafsir Ibnu Katsir di paragraf terakhir, fanahnu wa in kunna qad ajabna wa arafna man ajabana. Ya Allah, sesungguhnya walaupun kami sudah menjawab, kami tahu apa jawaban mereka kaum kami kepada kami, walakin minhum man kunna innama nattali'u ala zahirihi. Sesungguhnya dari mereka kami hanya tahu setakat yang zahir dari mereka, ya. La ilma lana bi batinihi, kami nggak tahu sampai ke dalam-dalamnya, sementara Allah yang tanya lebih tahu sampai hati kaumnya itu. Kalau Nabi kan hanya menghukumi yang zahir, Nabi hanya bisa menghukumi yang zahir, yang batin itu umat kaum yang menjawab seruan itu ikhlas atau tidak, Nabi aja nggak tahu. Makanya jawabannya qalu la ilma lana. Ya Bapak Ibu, harusnya kita semakin ngaji, semakin banyak, semakin tahu tafsir, kita harusnya menyelam. Ternyata dalamnya masih banyak samudra ini kita belum tahu. Lebih bagus jadi orang yang nggak apa-apa dibilang nggak tahu, daripada kita dibilang jadi orang yang sok tahu. Ya, kalau sok tahu nggak bagus. Ya, yang bagus itu apa? Yang bagus merasa tidak tahu padahal dia tahu, tapi itu namanya mutawadhi', orang yang tawadu. Oke. Ya, kenapa? Innaka anta, sesungguhnya engkau allamul ghuyub, dia maha mengetahui al-ghuyub, perkara yang ghaib. Makanya jawabannya adalah qalu la ilma lana. Begitu juga ketika terjadinya, ya, ingat gak tentang apa? Qalu subhanaka la ilma lana innaka 'allamtana. Nah, gitu ya. Qalu subhanaka, maha suci engkau. Ketika Nabi Adam diajar-ajarin, kami nggak tahu kecuali apa yang engkau ajarkan pada kami. La ilma lana, kami nggak tahu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan pada kami. Waktu itu Nabi Adam diajarkan oleh malaikat nama-nama seluruh properti benda di bumi. Kan nggak tahu Nabi Adam, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin malaikat. Ini namanya ini namanya gunung, ini namanya laut. Itu Nabi Adam itu, ya, diajarkan. Makanya di Al-Baqarah kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Nabi Adam belajar semua nama-nama. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya, kemudian siapa yang mengajarkan? Malaikat. Oke.
Jadi banyak jawaban-jawaban dari yang kita kaji itu lebih banyak yang la ilma lana, kami tidak berilmu. Selanjutnya, nah ini masuk tentang mukjizat Nabi Isa yang kita mesti tahu. Di dalam ayat ini banyak kata-kata yang diulang. Apa? Biizni, biizni, biizni. Ya kan tadi kita bacakan? Apa arti biizni? Apa artinya? Dengan seizinku, dengan seizinku, dengan seizinku. Sebenarnya kalau saudara-saudari kita, orang-orang Kristen mendengar kajian atau ayat ini, mereka sadar bahwa semua kekuatan yang mereka anggap ada pada Yesus, itu semuanya dari Allah, bukan kehebatan Yesusnya yang mereka yakini. Maka jangan menganggap jadi sebagai Tuhan, karena jangan disembah, karena kekuatannya dari Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang maha kuat. Itu cuma mukjizat yang diizinkan. Nah, sebagian saudara-saudara kita yang Nasara, mereka menganggap itu sebagai Tuhan karena memiliki beberapa kehebatan, padahal itu mukjizat. Ya, mukjizat. Kalau Allah nggak izinkan, ya nggak bisa. Apa saja mukjizatnya Nabi Isa? Ya, nah kita lihat di ayat ini. Idz qalallahu, ya ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, uzkur, nah, ingatlah ni'mati, nikmatku alaika, ke atas kamu, wa ala walidatika, dan juga kepada walidah. Apa arti walidah? Walidah artinya adalah ummi, ya, kepada kamu dan ibu kamu. Karena kan Maryam dan Nabi Isa yang banyak dapat pertolongan. Pertolongan kepada Maryam apa? Dia dituduh sebagai zaniah, sebagai pezina kan? Ya. Kemudian bagaimana Allah meluruskan citranya daripada tuduhan orang-orang? Akhirnya Nabi Isa lahir dan bisa berbicara. Ya. Kita lanjutkan. Wa ala walidatika, dan kepada ibu kamu, itu artinya ketika, ayatuka, kami menguatkan, atau aku maksudnya menguatkan engkau, ya. Ayatuka dari ayyada yu'ayyidu. Ayyada itu artinya, ya, quwwa yuqawwi, artinya menguatkan, ya. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah lah yang menguatkan orang-orang beriman. Ingatlah Isa ketika aku telah menguatkan engkau biruhil kudus. Roh kudus itu maksudnya Jibril. Ya, maksud roh kudus adalah Jibril. Apa bentuk kekuatannya? Tukallimu an-nasa. Tukallim artinya kamu bisa bicara. Kallama yukallimu, kamu berbicara an-nas, kepada manusia. Oh, biasa aja. Nabi Isa bisa berbicara pada manusia. Siapa bilang biasa aja? Kalau dilanjut, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kamu bisa bicara dengan manusia saat kamu masih fil mahdi. Apa itu mahdi? Dalam buayan, masih bayi. Kan waktu itu ditanya, ini nggak mungkin Maryam kamu tuh punya anak kalau nggak ada bapaknya. Kalau ibarat bahasa kita kedokteran begini, nggak mungkin belendung kalau nggak ada donaturnya. Kok bisa jadi janin nggak ada donatur spermanya? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, mungkin atau tidak itu terjadi? Orang bisa lahir tanpa ada sperma laki-laki. Ya, kalau dalam Islam bisa saja. Ya, bisa saja. Bahkan nggak ada sperma, nggak ada sel telur, ada terjadi, ya kan? Ya, nggak ada pembuahan secara biologis. Siapa? Nabi Adam. Mana lagi? Hawa alaihissalam, ya kan? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Tukallimuna fil mahdi wa kahla, kamu bisa berbicara dengan manusia kamu dalam mahdi. Makanya ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi itu bukan hadis. Ya, bukan hadis itu.
Itu kata-kata mutiara, ya, motivasi. Jadi yang pertama, mujizatnya bisa berbicara. Nah, apa yang dibicarakan ketika Maryam kena tuduh? Ya, kamu gak percaya, ini nanti, ini anak nih, titipan ini. Kenapa bisa ada rahim di dalam janin saya? Allah kabarkan ditiup oleh malaikat. Jadi waktu itu ditiup, ya, kalau teknisnya dalam tafsir, oleh malaikat Jibril ditiup ke perutnya Maryam, janinnya muncul, gleb. Allah perintahkan, makanya biruhil kudus, ditiup oleh malaikat. Nah, kemudian selama mengandung itulah tuduhan fitnah kepada Maryam bertubi-tubi. Ketika lahir, kalau nggak percaya, kamu tanya sama bayi ini, siapa bapaknya, siapa yang menciptakannya. Akhirnya jadilah kisah di dalam surah Maryam. Ya, waktu masih bayi, Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah. Masih kecil. Saya nggak tahu, tapi dalam tafsir ini nggak diceritakan suaranya suara dewasa atau anak kecil, nggak tahu saya. Jujur. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar kisahnya? Ketika Nabi Isa menyampaikan itu pakai suara anak kecil atau suara orang dewasa? Kayaknya anak kecil, ya, berarti qala inni abdullah, gitu ya. Ya, gitulah kira-kira, ya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab Injil dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan, ya, dan aku dijadikan penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Ya, akhirnya yang menuduh-menuduh itu terperangah. Kok ini bocah bisa ngomong? Kalau tidak keajaiban mujizat nggak mungkin. Maka mereka banyak bertobat. Yang menuduh Maryam berzina. Ya, itulah satu pertolongan Allah, id ayyatuka biruhil qudus, ya. Yang berikutnya mujizatnya, wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injila. Dan ingatlah ketika 'allamtuk, wahai Isa, aku mengajarkan engkau alkitab. Alkitab ini kitab suci, tapi dalam penafsiran juga tentang baca tulis. Nah, kalau Nabi Isa bisa baca tulis, ya. Wal hikmah, hikmah. Wa Taurat, Taurat diajarkan kepada Nabi Isa. Wal Injil, dan juga Injil. Jadi Nabi Isa itu diberikan keilmuan tentang kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Yang berikutnya, wa id takhluqu minat tini, ketika engkau takhluqu, dan ingatlah ketika engkau membuat minat tin, dari tin itu artinya apa? Tanah. Ya, kahayati toiri, hayah itu bentuk, kahayati toiri, tanah yang berbentuk seperti toiri. Toiri itu apa? Seperti burung. Jadi Nabi Isa itu bikin tanah liat, diambil, dibentuk seperti bentuk burung. Waktu itu untuk apa Nabi Isa? Nabi Isa minta, ya Allah, aku ingin engkau perlihatkan lagi keajaibanmu, kemahakuasaanmu. Apakah Nabi Isa nggak yakin sama Allah dengan berbagai macam skenario sebelumnya? Tidak, beliau yakin, tapi liyatma'inna qalbi, aku cuma ingin supaya hatiku makin mantap, makin tenang. Ya udah, jadi kata Allah, kau ambil tanah, kau bentuk jadi seperti burung. Ini murni tanah dibentuk nih, macam kita bikin kendi-kendi gitu ya, dibentuk menjadi burung. Kemudian kata Allah, kahai ati tayri, kau bentuk seperti, kau buat menjadi bentuk tayr seperti burung, biizni, dengan izinku, kata Allah. Fatanfukhu fiha, kemudian tanfukhu, ya, nafakho yanfukhu artinya tiup. Sudah dijadikan tanah, ditiup, tiup, Allah suruh tiup. Fatakunu tayran, maka setelah ditiup jadi langsung burung asli, terbang Pak. Hidup Pak tanahnya, terbang. Fatakunu tayran, maka akhirnya menjadi burung, tapi ditutup dengan apa?
biizni, seizinku, bukan karena hebat kamu tapi karena izinku. Ya. Wa tubri'ul akmaha, berikutnya lagi kekuatan mukjizat. Tubri itu artinya tusfi, dari kata baro'a, hilang, menghilangkan. Kamu bisa menghilangkan akmah. Akmah itu orang buta, tapi di sini konteksnya akmah itu butanya dari kecil, dari lahir. Jadi ada orang yang bukan kayak kita sakit mungkin glaukoma atau katarak terus buta ya, tapi kalau disebut itu namanya akma. Tapi kalau akmah itu orang yang buta dari lahir. Ternyata ya, kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit glaukoma misalnya, kemudian bisa lihat, itu menyembuhkan. Tapi ini mujizat orang yang nggak bisa lihat dari kecil. Wa tubrihul akmaha, engkau bisa menyembuhkan orang buta. Wal abrasa, abras itu orang penyakit kulit. Sebagian ulama mengatakan abras itu orang yang kulit seperti kita sekarang kelainan pigmen, putih semua, itu tahu. Bahasa kita apa? Albino gitu ya. Nah, kalau Nabi Isa saat itu bisa disembuhkan, jadi bagus lagi kulitnya, jadi mulus lagi. Itu nama penyakit abras, ya. Tapi lagi-lagi apa? Wa tubrihul akmaha wal abrasa biizni. Kamu bisa lakukan itu dengan izinku. Wa tukhrijul mauta biizni, kamu bisa mengeluarkan orang mati biizni, dengan izinku. Apa maksudnya? Nabi Isa diizinkan Allah bangkitkan mayat dari kuburnya. Ya, ini jelas dalilnya. Tapi bukan karena kehebatan Nabi Isa, tapi karena kuasa Allah dan izin Allah. Jadi bisa, ya. Apalagi wa idz kafaftu bani Israil anka, dan ingatlah ketika kafaftu, kafa yakufu artinya menahan, aku menahan engkau dari siksaan Bani Israel yang mau menyiksa beliau. Anka, aku tahan Bani Israel terhadap kamu. Idz jiktahum, ketika engkau datang kepada mereka bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan dalil yang nyata. Faqala alladziina kafaru, maka berkatalah orang-orang kafir itu, minhum, di antara mereka, karena enggak semua, ada yang baik nolong Nabi Isa, namanya Hawariyun. Nanti kita bahas selanjutnya. Hawariyun, bukan Hariyun ya. Kalau Hariyun itu ketua DKM, FKM namanya ya. Ustadz Hariyun, teman saya. Ini Hawariyun ya. Faqala alladziina kafaru minhum, maka berkata orang-orang kafir di antara mereka, in hadza, tidaklah ini illa kecuali sihrun, yang dilakukan Isa adalah sihir mubin yang nyata. Jadi ini mukjizat Nabi Isa, maaf ya, salah terus ya. Nabi Isa yang diberikan oleh Allah, tetapi lihat dalam semua kata-katanya ini biizni. Semua ini adalah izinku. Bukan di sini bilang tubrihul akma wal abrasa biquwwatik, enggak. Kamu bisa sembuhkan orang dengan kekuatan kamu. Kalau Allah enggak izinkan, Nabi Isa tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang menjadi permasalahan dalam pembahasan lintas ideologi adalah kehebatan Nabi Isa inilah yang dianggap melebihi dari kenabian dari saudara-saudara kita yang Nasara. Ya, karena memang dari bentuk mukjizat Nabi Isa termasuk yang sensasional. Tadi kan lihat kan, bisa ngeluarin mayat begitu kan. Nah, setan itu kan bisa memelintir dengan setipis-tipisnya tipuan. Dia bilang misalnya begini kepada kaumnya Nabi Isa, orang bisa hidupin orang mati berarti Tuhan lah. Hati-hati, ini fitnah ini nanti ada lagi di zaman Dajjal. Dajjal itu bisa bangkitkan orang dari kubur. Disebut namanya bangkit. Nah, orang yang belajar ilmu, tahu Quran, tahu hadis, tahu Dajjal memang begitu, jangan diiyakan. Bahkan nanti dia tawarkan, di kanannya ada sungai, di kirinya ada api. Nabi ajarkan apa? Kalau Dajjal hidup di zaman kamu, dia keluar, dia tawarkan di tangan kanannya sungai dan air yang sejuk, dan dia tawarkan di tangan kirinya api. Pilih apinya, masuk ke dalamnya. Kalau orang yang tahu hadis gak akan tertipu dengan tipu daya Dajjal, karena dikabarkan dalam hadis, masuk aja, kamu pilih apinya, kamu masuk ke dalamnya, kamu akan mendapati di sana air yang sejuk, kata Rasulullah.
Begitu ya. Nah itu, jadi ini sebenarnya adalah mukjizat-mukjizat dari Allah kepada Nabi Isa, dan Allah ingatkan wa'idh, ya wa'idh, ingatlah. Sehingga apa? Nabi Isa wajib mengingatkan kaumnya, ini semua dari Allah, bukan dari aku. Sembah Allah, jangan sembah aku. Dan Nabi Isa sudah sampaikan itu, tapi ngeyel, ya, sampai endingnya Allah selamatkan mereka dari Bani Israel. Bagaimana menyelamatkannya? Diangkat ketika beliau ingin dipasung di tiang gantungan, kan? Diangkat oleh Allah. Makanya yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Wama qataluhu wama sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya. Wama sholabuhu. Mereka tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum. Tetapi yang di mereka salib adalah yang diseumpamakan mirip dengan Nabi Isa. Itu pernah kita bahas, ya. Nah, ini nanti ada kisahnya tentang Yahudi juga tuh. Nah, ya. Tapi intinya inilah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Saya kira itu dulu yang dibahas. Masih ada lagi nih tentang Hawariyun, nanti dibahas. Ada pertanyaan, silakan. Berapa menit lagi? 1 menit ya, silakan pertanyaan singkat padat. Waalaikumsalam. Apakah Yesus dan Isa itu ada oknum yang sama? Iya. Dan kedua, siapa tokoh yang membuat orang Kristen ini menjadikan dia Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya singkat aja. Kalau dalam perspektif orang Islam, Yesus itu kita mengimani sebagai Isa, tapi bukan Yesus sebagai yang dipertuhankan. Yesus adalah hamba Allah, ya, hamba Allah, bukan anak Allah, ya, tapi hamba Allah dalam perspektif kita. Tapi kalau Bapak diskusi dengan orang Kristen, mereka akan bukan, lain, bukan itu maksudnya. Nah, karena lintas ideologi ini nggak bisa ketemu, perspektifnya cross dia. Ya, jadi ya silakan aja yakini yang kamu yakini, kami meyakini yang kami yakini. Kalau kami dalam keyakinan kami yang kau sebut Yesus sebagai Tuhan dengan segala kekuatannya, itulah Isa yang hanya seorang nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan penebus dosa manusia. Yang kedua, siapa yang membuat mereka ini akhirnya tergelincir? Yang pertama, syaitan. Syaitan bekerja, apalagi setiap masa transisi dari kekosongan Nabi, kan, Nabi Isa wafat, kemudian sebelum datang Nabi Muhammad, disitulah syaitan akan menggulirkan syubhat. Karena tidak ada Nabi yang memberi peringatan, disitulah masuk. Ya, termasuk tentang keberhalaan, kan di saat itu fasenya masuk. Melalui siapa? Melalui rahib-rahib mereka yang demi kepentingan dunia, demi pamornya, dia berubah-ubah kitab suci. Ya, maka rahib-rahib Nasara lah yang digoda syaitan, dipalingkan oleh syaitan dari kebenaran. Sehingga apa? Ketika Al-Quran turun, mereka tidak mau move on, kepada Al-Quran. Ya, tapi di antara mereka ada nggak yang tidak melenceng? Ada yang masih masuk sebagai ahlul kitab Al-Hanifiyah yang lurus, termasuk Najasyi, kan gitu ya. Najasyi, kan gitu ya. Dia beriman pada Injil, tapi dia tidak menuhankan. Apalagi ketika dengar Al-Quran langsung sadar dan hijrah kepada Islam. Najasyi, ya. Nah, jadi itu Pak, memang setiap kurun kekosongan Nabi itu akan jadi serangan habis-habisan dari syaitan untuk menyesatkan umat manusia, agar mereka tidak kepada agama Nabi sebelumnya. Jadi dibikin mereka melenceng, begitu, ya. Baik, udah masuk? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih terkurang mohon maaf. Sebelum tutup saya ingin sampaikan, saya bersama teman-teman Yayasan Markas Quran melaunching namanya program baru, namanya MDMQ. Bapak Ibu yang anaknya mungkin tidak sekolah di sekolah dasar Islam yang umum negeri, atau yang memang sekolah dasar Islam, kami membuka program diniyah sore namanya MDMQ. Ya, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ya di lembaga yang telah selesai dibangun di Gang Anledi, Jalan Hanjoyo Putro, kilometer 9, dekat Masjid Fajrul Mubarakah. Di situ ada pelangnya,
Apa MDMK itu? Program tahfiz, tahsin, hafalan hadis, fikih, akidah dan akhlak untuk anak. Ya, bayarnya berapa SPP-nya? 150.000 per bulan. Pertemuannya 1 pekan 3 kali, berarti 1 bulan 12 kali. Targetnya apa? Kalau yang sudah bisa baca Quran, setiap 1 semester akan target 1 juz hafalan. 2 semester berarti 2 juz. Kalau 3 semester 1 tahun setengah, insya Allah bisa targetnya 3 juz menghafal. Jadi ini program yang kami rumuskan bersama tim para hafiz Al-Quran di Markas Quran untuk membantu Bapak Ibu yang ingin anaknya punya program diniyah keagamaan tapi keterbatasan biaya dan waktu. Ya, belajarnya sore jam 4 sampai jam setengah 6. Namanya MDMK. Muatannya fikih sholat pun diajarin, bacaan sholat, hafalan hadis. Nanti kalau mau daftar bisa tanya Ustazah Kholisa atau Ustazah Jilan ada di belakang sana. Yang ingin mendaftar silakan sepekan 3 kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.